Ternak telur raup untung sehari dapat mendistribusikan 30 kg telur ayam. 1.300 petugas 2026 diberangkatkan melayani jemaah haji. Iran pamer rudal balistik saat perpanjang gencatan senjata. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Kamis 23 April 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Sama saya, Adnan. Informasi pertama pemirsa, peternak telur rumahan di Klaten, Jawa Tengah meraup keuntungan. Ini mengaku dalam sehari ini bisa menjual 25 hingga 30 kg telur. Telur tersebut dikirim ke dapur MBG. Menurut Eni, kehadiran program MBG ini mempercepat perputaran usaha, terutama memenuhi kebutuhan pakan. Program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi mikro di tingkat rumah tangga. Hal ini dirasakan seorang peternak telur rumahan, Eni Melani, warga desa Borangan, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Eni menjalankan usaha ayam petelur selama kurang lebih 3 tahun. Awalnya hasil produksi hanya dipasarkan secara terbatas di kalangan tetangga dan warung sekitar. Namun, sejak terlibat sebagai pemasok dalam program MBG, usaha Eni kini memiliki pasar yang lebih pasti. Dalam sehari produksi telur dihasilkan mencapai sekitar 8 hingga 9 kg dengan harga jual mengikuti pasar berkisar Rp27.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan MBG, telur-telur tersebut dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai 25 hingga 30 kg, lalu dikirim ke dapur MBG. Menurut Eni, kehadiran MBG memberikan kepastian pasar sekaligus mempercepat perputaran usaha, terutama untuk kebutuhan pembeli pakan pada Rabu 22 April 2026. Sebelum terdapat program MBG, Eni harus aktif menawarkan dagangan dari rumah ke rumah maupun ke warung. Kondisi ini membuat penjualan tidak selalu stabil. Kini, dengan adanya MBG, proses distribusi menjadi lebih efisien dan terarah. Eni mengungkapkan kekhawatiran apabila program tersebut tidak berjalan lama. Menurut Eni, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Karenanya, Eni berharap program MBG bisa terus berlanjut agar manfaatnya dirasakan secara luas, baik oleh anak-anak maupun pelaku usaha kecil. Kan itu nggak setiap hari dikirim ke MBG, kita kumpulin, nanti kalau ke MBG udah 25 kilo, 30, saya baru anter. Kalau stop, ya saya bingung lagi, harus kembali ke nol lagi. Saya harus ke jual ke tetangga, saya nawarin lagi, saya harus ke mana-mana, ke warung, Mbak masih nggak telurnya. Kedepan Eni berencana meningkatkan kapasitas usahanya bersamaan meningkatnya kebutuhan program MBG. Saat ini, Eni memelihara sekitar 200 ekor ayam petelur dengan produksi 8-9 kg telur per hari atau sekitar 150 butir telur dengan perkiraan 17 butir telur per kilogram. Eni baru mampu menyuplai 1 dapur MBG di sekitar tempat tinggalnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, di lain sisi, pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Sejumlah langkah strategis disiapkan termasuk reaktivasi dan pembangunan jalur baru hingga ribuan kilometer. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, pemerintah akan melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar memperkuat konektivitas nasional di luar Pulau Jawa. Saat ini panjang jalur kereta api di Sumatera mencapai 1.871 km, namun masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 km. Sementara itu, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api dan memerlukan pembangunan sepanjang 2.772 km. Di Sulawesi, jalur yang sudah ada baru sepanjang 109 km, dengan kebutuhan tambahan sekitar 3.284 km.
Menko AHY menegaskan pengembangan jaringan perkeretaapian lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam program kerja prioritas nasional. Penguatan transportasi berbasis rel dinilai mampu menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi antar daerah. Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 kilometer, betul ya, 14.000 kilometer, dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, disinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045 maupun kira-kira per tahunnya. Dengan berasumsi bahwa tentunya bukan hanya dibebankan pada APBN, tapi juga APBN dan APBD karena pemerintah daerah juga harus terlibat langsung, tapi juga dengan skema-skema kerjasama antara pemerintah dan swasta. Meski demikian, kondisi saat ini menunjukkan kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih terbatas. Angkutan penumpang baru mencapai sekitar 4%, sementara angkutan logistik sekitar 1%. Padahal, moda transportasi ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan rendah emisi gas rumah kaca. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah membutuhkan investasi sekitar 1.100 hingga 1.200 triliun rupiah hingga tahun 2045. Pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta didukung perencanaan terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum atau putus sekolah melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Sekretaris Kabinet ini meninjau langsung salah satu titik rintisan di Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau langsung titik rintisan Sekolah Rakyat di Setialan, Pejompongan, Jakarta pada Rabu 22 April 2026. Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum atau putus sekolah. Gus Ipul menyampaikan pemerintah akan menambah sejumlah titik sekolah rakyat rintisan sesuai arahan Presiden. Hingga saat ini terdapat 10 titik tambahan yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Kedepan, sekolah rakyat rintisan ini akan dilengkapi dengan gedung permanen untuk sementara pemerintah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, salah satunya di lingkungan lembaga administrasi negara yang mampu menampung sekitar 100 siswa. Sesuai arahan Presiden, ya kita akan menambah di beberapa titik. Sampai hari ini yang dinyatakan layak oleh PU ada 10 titik tambahan sekolah rakyat rintisan. Jadi ini sekolah rakyat rintisan yang insya Allah nanti pada saatnya akan dibangun gedung permanen. Nah, salah satu titiknya adalah di lingkungan kantor lembaga administrasi negara di bawah pimpinan Pak Taufik. Terima kasih sekali. Beliau dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat, menyediakan sebagian gedung-gedungnya yang insya Allah bisa menampung sekitar 100 siswa sekolah rakyat. Dalam perluasan program, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan pemanfaatan gedung yang tersedia. Melalui kolaborasi ini, diperkirakan sedikitnya 1.000 siswa di Jakarta dan sekitarnya dapat terjangkau dengan sistem penjangkauan langsung tanpa proses pendaftaran sebagai bagian dari arahan Presiden agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemerintah terus berkomitmen dalam membuka akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia terus diperkuat melalui program Sekolah Rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi anak Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan operasional sekolah rakyat di kampus Lembaga Administrasi Negara Pejompongan, Jakarta Pusat pada Rabu 22 April 2026.
Dalam pesannya kepada calon siswa dan orang tua, Teddy menyebut program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Ia menekankan penting memberikan akses pendidikan yang layak agar anak-anak Indonesia memiliki cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Teddy juga menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah, bahkan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama dan perlu ditangani secara bertahap, namun dengan langkah yang cepat dan terukur agar tidak terus berlarut. Jadi keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya agar seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan untuk melalui pendidikan yang layak sehingga berhasil ke depan untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Nah, salah satu caranya adalah adanya sekolah rakyat ini. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan. Dalam kunjungan ini, Teddy juga memberikan motivasi kepada para calon siswa agar tetap semangat belajar dan meraih cita-cita, serta memastikan kesiapan fasilitas dan juga sistem pembelajaran berjalan optimal bersama dengan para pemangku kepentingan terkait. Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi lalu lintas secara langsung dari Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Cempaka Putih maupun daerah Rawamangun yang akan menuju ke arah MT Haryono dalam situasi ramai cenderung tersendat. Antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat menuju ke arah MT Haryono. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Kalimalang dan Rawamangun dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Halim juga masih dalam situasi kondusif lancar. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah MT Haryono dalam situasi ramai cenderung tersendat. Diimbau untuk para pengendara untuk berhati-hati dikarenakan imbas diguyur hujan lalu lintas menjadi semakin padat dan kondisi jalan yang licin. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu berhati-hati. Untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi relatif lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kendaraan Anda dan juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Jangan beranjak pemirsa, Berita Nasional Petang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, 200 petugas haji daerah kerja Mekah berangkat ke Arab Saudi dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pagi tadi. Di sini Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan tugas para petugas haji ini bukan sekedar administratif, melainkan misi kemanusiaan dengan tanggung jawab besar di tengah kompleksitas layanan ibadah haji dunia. Petugas haji 2026 dilarang izin pulang lebih awal. Jika merencanakan pulang lebih awal, disarankan tidak berangkat sejak awal. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia memberangkatkan 200 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 Arab Saudi untuk daerah kerja Mekah dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Kamis pagi 23 April 2026. Para petugas ini akan menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan optimal di Tanah Suci. Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan Mekah merupakan titik puncak layanan haji. Di sini, jutaan jamaah dari seluruh dunia berkumpul. Kondisi ini menuntut kesiapan maksimal baik dari sisi fisik, mental maupun kemampuan koordinasi.
Gus Irfan mengatakan petugas haji diwajibkan berkomitmen tidak pulang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Ia menegaskan petugas haji tidak boleh mengajukan percepatan pulang dengan alasan apapun. Jika memang petugas merencanakan pulang lebih awal untuk alasan pribadi, Menhaj menyarankan petugas untuk tidak berangkat sedari awal. Lebih jauh, Menhaj menekankan peran petugas bukan hanya teknis tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan juga pelayanan. Setiap sikap, respon hingga cara berkomunikasi akan sangat menentukan kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jamaah. Dengan beban tanggung jawab yang besar, para petugas haji diharapkan mampu bekerja secara tim, menjaga kekompakan serta mengutamakan kepentingan jamaah di atas segalanya. Keberhasilan petugas haji menurut Menhaj tidak diukur dari ringan atau tidak tugas yang dijalankan, melainkan dari seberapa banyak jamaah yang merasa terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ini ada berapa, Gus? Tadi 200 sekian, 200 orang ya. Untuk yang Dakar Mekah ini seluruhnya sudah berangkat dengan yang hari ini? Masih tersisa beberapa rombongan lagi nanti tanggal 27 akan petugas seperti disampaikan tadi tetap sesuai SOP yang kita sampaikan, mendahulukan kepentingan jamaah. Bahkan jika ternyata di sana kepentingan jamaah itu menyebabkan petugas tidak bisa ikut melaksanakan ritual haji, pilih jamaah. Itu yang kita tekankan kepada mereka. Kemudian tentu saya akan sampaikan bahwa petugas mewakili negara di sana. Positif petugas, positif negara, negatif petugas akan negatif negara kita di sana. Itu yang saya sampaikan. Sebelumnya pada Rabu malam 23 April 2026 dari tempat yang sama diberangkatkan 159 PPIH untuk Dakar Mekah. Terkait kekuatan personil, Gus Irfan menjelaskan dengan keberangkatan petugas Dakar Mekah. Hingga Kamis, petugas haji sudah dikirim ke Arab Saudi mencapai 1.300 orang dan jumlah ini masih akan bertambah secara bertahap. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 menjadi catatan tersendiri karena merupakan haji perdana dikelola penuh oleh Kementerian Haji dan Umroh, kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Sufmi Dasko Ahmad, ini melepas jemaah haji kloter pertama embarkasi Banten di Bandara Soekarno-Hatta. Momen ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji DPR Sufmi Dasko Ahmad melepas jemaah haji kloter pertama embarkasi Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu 22 April 2026. Momen ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Dalam sambutannya, Dasko menyampaikan apresiasi kepada pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh karena berhasil menyelenggarakan ibadah haji perdana dengan lancar yang dinilai lebih rapi dan banyak terobosan di tengah dinamika geopolitik global. Dasko menilai seluruh pemangku kepentingan mengenai haji, terutama pemerintah sudah bekerja sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan jamaah calon haji tanah air. Hal ini menurut Dasko bisa dilihat dari sejumlah penambahan layanan haji seperti penambahan embarkasi, penguatan penggunaan layanan fast track, peningkatan kualitas catering dengan efisiensi biaya, pembagian kartu nusuk sejak di Indonesia agar rombongan keluarga tidak terpisah. Menurut Dasko, layanan haji sangat penting sebagai upaya memaksimalkan seluruh perjalanan jamaah calon haji di tanah air yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Selain itu, di sisi teknis seperti penerbitan visa petugas haji ataupun pendistribusian kartu nusuk sudah berjalan optimal. Lebih jauh, Dasko menegaskan pelepasan kloter pertama haji 2026 menjadi awal dari seluruh rangkaian keberangkatan jemaah haji. Pada saat ini, Kementerian Haji yang pertama kali melaksanakan pemberangkatan haji, petugas pendamping itu selama 1 bulan penuh, kemudian sudah dididik, dilatih sedemikian rupa untuk kemudian mendampingi jemaah haji kita selama di Tanah Suci. Kemudian kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4, lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya catering di Tanah Suci juga turun, sehingga kemudian
Dengan biaya yang ada, insya Allah catering untuk jemaah haji kita akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Di tempat yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan momentum keberangkatan jemaah haji bukan hanya sekedar agenda administratif, melainkan peristiwa penuh makna hingga harapan. Gus Irfan mengatakan keberangkatan ini menjadi momen lama yang dinantikan jemaah karena banyak di antara mereka harus menunggu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Maupun bagi keluarga yang melepas. Untuk itu izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan negara hadir bersama Ibu Bapak sekalian. Pemerintah hadir, kami terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas terkait, memastikan bahwa seluruh jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalani ibadah. Itu adalah permintaan dari Presiden yang menekankan keamanan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Menhaj mendoakan seluruh jemaah bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar, tanpa kendala berarti dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Realisasi investasi hilirisasi pada triwulan pertama 2026 mencatatkan pertumbuhan positif. Menteri Investasi Rosan Ruslani ini menyebut kontribusinya terhadap investasi nasional terus menguat. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi pada triwulan pertama 2026 mencapai 147,5 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 136,3 triliun. Kontribusi investasi hilirisasi mencapai 29,6% dari total realisasi investasi nasional yang menyentuh 498,8 triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala BKM Rosan Ruslani menyebut peran sektor hilirisasi dinilai semakin signifikan dan memiliki potensi yang terus meningkat ke depan. Dari total tersebut, hilirisasi mineral menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 98,3 triliun rupiah. Komoditas nikel mendominasi sebesar 41,5 triliun rupiah, disusul tembaga 20,7 triliun rupiah, besi baja 17 triliun rupiah, bauksit 13,7 triliun rupiah, timah 2,5 triliun rupiah, serta komoditas lainnya. Kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan, mencapai 29,6% di triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai 147,5 triliun atau peningkatan 8,2%. Kita melihatnya perikanan dan kelautan ini mungkin di dalam semester berikutnya atau semester 2 atau 3 atau 4 ini insya Allah bisa meningkat, karena saat ini masih 1,7 triliun, karena komoditas pada sektor ini termasuk garam, ikan TCT, udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia. Nah ini adalah saya mendapatkan informasi bahwa akan investasi di bidang garam dan juga di bidang rumput laut dan ikan tilapia ini sudah mulai akan berjalan pada semester depan. Sementara itu, hilirisasi perkebunan dan kehutanan mencapai 29,8 triliun rupiah dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar. Pemerintah menargetkan investasi di sektor ini terus meningkat seiring dengan optimalisasi nilai tambah sumber daya alam. Sedangkan hilirisasi migas tercatat sebesar 17,7 triliun rupiah serta perikanan dan kelautan 1,7 triliun rupiah. Sebagian besar investasi hilirisasi terbesar di luar Pulau Jawa dengan total 75,5% menunjukkan pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah kota Ternate dan pemerintah kota Tidore Kepulauan dan juga Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia bekerjasama mempromosikan pariwisata dan potensi ekonomi daerah melalui kegiatan bertajuk Discover the Natural Treasure Ternate Tidore. Kegiatan ini pemirsa diharapkan bisa membuka peluang bisnis, meningkatkan ekonomi daerah. Upaya memperkuat promosi pariwisata dan potensi ekonomi daerah digencarkan pemerintah kota Ternate berkolaborasi lintas daerah dan mitra strategis nasional. Melalui kegiatan bertajuk Discover the Natural Treasure Ternate Tidore, dua daerah di Maluku Utara ini memperkenalkan kekayaan budaya, wisata, dan peluang investasi di ibu kota.
Kegiatan ini hasil kerjasama pemerintah kota Ternate, pemerintah kota Tidore Kepulauan, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar hingga 7 Juni 2026. Beragam kegiatan dihadirkan memancing investor mulai dari memperkenalkan identitas daerah, forum bisnis dan investasi, pesta rakyat, kuliner khas Ternate Tidore, bazar UMKM hingga pertunjukan seni budaya. Sehingga ini menjadi ajang promosi bagi budaya, bagi wisata, bagi sejarah maupun situs lainnya termasuk juga kuliner, kemudian keindahan alam lainnya untuk diperkenalkan. Kami bersyukur bahwa momen ini tentu menjadi momen yang bersifat kolaborasi, sinergi karena momennya adalah upaya untuk mempromosikan dua daerah dalam satu kawasan. Direktur Eksekutif Apexi Alwis Rustam memaparkan keunikan Tidore sebagai kota dengan luas daratan terbesar ketiga secara nasional, sekaligus memiliki rekam jejak sejarah panjang sebagai ibu kota pertama Irian Barat dan pusat kebesaran Kesultanan Tidore di masa lalu. Tidore menyajikan titik-titik penyelaman, memamerkan terumbu karang dan keanekaragaman biota laut. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyatakan blokade pelabuhan-pelabuhan di Iran berlanjut meski gencatan senjata diperpanjang. Trump mengklaim pemerintah Iran ini mengalami perpecahan parah akibat perang. Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran secara sepihak. Di sisi lain, Iran menilai blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai tindakan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran secara sepihak pada Selasa malam 21 April 2026 waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia. Trump mengumumkan militer Amerika Serikat akan menunda rencana serangan guna memberikan waktu tambahan bagi Teheran menyampaikan proposal penghentian konflik. Al Jazeera Rabu 22 April 2026 melaporkan keputusan ini diumumkan Trump atas permintaan mediator Pakistan. Sebelumnya, masa gencatan senjata dijadwalkan berakhir pada Rabu 22 April 2026. Meski demikian, Amerika Serikat tetap melakukan blokade di Selat Hormuz dan menunggu proposal diajukan Iran. Trump mengklaim gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran merupakan permintaan Pakistan yang merupakan mediator kedua belah pihak. Pernyataan ini menunjukkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas. Iran belum memberikan respon atas pernyataan Trump. Kantor berita Tasnim menyebutkan sikap Teheran akan diumumkan secara resmi. Perpanjangan gencatan senjata mencerminkan perubahan sikap Gedung Putih.
Beberapa jam sebelum menyampaikan perpanjangan gencatan senjata, Trump menolak perpanjangan gencatan senjata dan memperingatkan Iran bahwa waktu hampir habis sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan besar terhadap infrastrukturnya. Iran merespon akan meladeni Amerika Serikat memakai strategi baru, memainkan kartu asnya. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyampaikan apresiasi kepada Trump atas persetujuan memperpanjang gencatan senjata. Shehbaz Sharif menegaskan Islamabad akan terus mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Dalam perpanjangan gencatan senjata ini, Trump tidak menyebutkan durasi pasti atau batas waktu perpanjangan gencatan senjata. Sebelumnya, Trump menetapkan batas waktu 2 minggu untuk gencatan senjata pertama pada Rabu 8 April 2026. Perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran memiliki waktu lebih panjang merumuskan kesepakatan damai berkelanjutan. Di sisi lain, Iran menilai blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai tindakan perang. Trump belum memulai operasi militer dan tidak memberikan sinyal menghentikan blokade. Ya, di lain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran jelang masa gencatan senjata yang akan berakhir. Keputusan ini dinilai demi menutupi kegagalan Amerika Serikat menggiring Iran ke meja perundingan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Keputusan disampaikan Trump beberapa jam menjelang akhir periode gencatan senjata pada Selasa 21 April 2026 waktu setempat. Pakar kebijakan luar negeri Amerika Serikat Barbara Slavin mengomentari pernyataan Trump mengenai perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Al Jazeera Rabu 22 April 2026 melaporkan, Barbara menilai keputusan Trump mengumumkan gencatan senjata mendadak dengan Iran demi menutupi kegagalan Washington, memastikan Teheran hadir dalam perundingan putaran kedua di Pakistan yang dijadwalkan sebelum berakhir gencatan senjata selama 2 pekan. Slavin mengatakan Trump menutupi masa lalu karena Amerika Serikat siap mengirim wakil presiden ke Pakistan. Sementara Iran tidak merespon perundingan periode 2 di Pakistan. Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menggelar perundingan kedua setelah gencatan senjata selama 2 pekan yang berlaku sejak Rabu 8 April 2026 dan berakhir pada Rabu 22 April 2026. Iran dengan tegas menolak berpartisipasi dalam negosiasi karena ancaman Trump. Sementara itu, Amerika Serikat sudah siap terbang ke Islamabad tetapi membatalkan lawatan ini. Slavin menilai Trump mendapati posisi sangat dilema, terlebih perang tidak berjalan sesuai harapannya sejak awal dan Iran menemukan pengaruh baru dalam kendalinya atas Selat Hormuz. Menanggapi pengumuman Trump, Iran menyebut perpanjangan gencatan tak berarti apa-apa selama pasukan Amerika Serikat masih di perairan Timur Tengah dan memblokade kapal berbendera Iran. Iran menuduh Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai taktik untuk mengulur waktu demi serangan mendadak. Informasi menarik lainnya dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ini Iran menganggap keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata hanya beberapa jam sebelum berakhir gencatan senjata dinilai tak ada artinya. Perpanjangan masa gencatan senjata dinilai sebagai tipu daya mengulur waktu agar Amerika Serikat bisa melancarkan serangan mendadak terhadap Iran saat Teheran mengambil inisiatif. Iran menganggap keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata hanya beberapa jam sebelum berakhir gencatan senjata dinilai tak ada artinya. Al Jazeera Rabu 22 April 2026 melaporkan penasihat Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, menilai alasan Trump memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu Teheran merampungkan proposal perundingan hanya bualan belaka. Perpanjangan masa gencatan senjata dinilai sebagai tipu daya mengulur waktu agar Amerika Serikat bisa melancarkan serangan mendadak terhadap Iran saat Teheran mengambil inisiatif. Mohammadi menilai Trump kalah dalam pertempuran lantaran Iran tak langsung menurut ajakan Amerika Serikat untuk negosiasi di meja perundingan. Ia juga menilai blokade laut hingga penyitaan kapal Iran dilakukan Amerika Serikat sama dengan berperang. Mohammadi menegaskan Amerika Serikat sebagai pihak yang kalah tidak bisa mendikte Iran. Kelanjutan pengepungan tidak berbeda dengan pengeboman dan harus dibalas dengan respons militer. Sebelumnya, Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata beberapa jam sebelum berakhir masa gencatan senjata pada Rabu 22 April 2026.
Padahal beberapa jam sebelumnya, Trump mengancam Iran membom Teheran skala besar jika perundingan putaran kedua di Pakistan tidak menemui kesepakatan. Trump beralasan Amerika Serikat memberikan waktu Iran merampukan proposal perundingan. Trump mengklaim perundingan putaran 2 Amerika Serikat dan Iran tak terlaksana lantaran konflik internal Iran. Selain itu, alasan lain karena permintaan Pakistan selaku mediator. Iran pamer kekuatan militer menampilkan rudal balistik dalam aksi pro-pemerintah yang digelar di berbagai kota. Di tengah aksi, Garda Revolusi Iran atau IRGC mengeluarkan pernyataan keras terhadap negara-negara Teluk. Iran pamer kekuatan militer menampilkan rudal balistik dalam aksi pro-pemerintah digelar di berbagai kota pada Selasa malam, 21 April 2026 waktu setempat. Parade ini digelar menjelang akhir waktu gencatan senjata disepakati Amerika Serikat dan Iran sebelum akhirnya diperpanjang Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa malam 21 April 2026 waktu Washington atau Rabu pagi 22 April 2026 waktu Indonesia. Rudal balistik Ghadar dipamerkan di sebuah alun-alun utama di Teheran. Di lokasi terpisah di ibu kota, Iran juga menampilkan rudal balistik Khorramshahr 4. Salah satu foto terpasang pada rudal menunjukkan target potensial, yakni Rasgas, perusahaan gas alam cair berbasis di Qatar. Aksi serupa tidak hanya terjadi di Teheran. Pameran senjata juga terjadi di kota-kota lain seperti Shiraz, Tabriz, dan Zanjan dengan persenjataan dipajang di ruang publik. Aksi pro-pemerintah ini digelar setiap hari di berbagai alun-alun utama sejak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dimulai pada Sabtu 28 Februari 2026. Fars, Rabu 22 April 2026 memberitakan, di tengah aksi Garda Revolusi Iran atau IRGC mengeluarkan pernyataan keras terhadap negara-negara Teluk. Iran memperingatkan bahwa produksi minyak di kawasan bisa terganggu jika wilayah negara-negara tetangga digunakan untuk menyerang Iran. Pada waktu nyaris bersamaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Trump juga menegaskan blokade laut terhadap pelabuhan Iran tetap dilanjutkan. Selain itu, Trump menyebut keputusan menahan serangan ke Iran atas permintaan Pakistan. Ya, sementara itu, Pakistan mengisyaratkan perundingan baru antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu. Sinyal perundingan damai lanjutan muncul setelah Amerika Serikat dan Iran batal bertemu di Pakistan guna mengakhiri perang. Pakistan mengisyaratkan perundingan baru antara Amerika Serikat dan Iran bisa terjadi dalam waktu 36 hingga 72 jam. Usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Dikutip The New York Post, Rabu 22 April 2026, Trump mengatakan perundingan baru kemungkinan bisa terjadi beberapa hari usai pengumuman gencatan senjata. Sinyal perundingan damai kedua ini muncul setelah Amerika Serikat dan Iran batal bertemu di Pakistan mengakhiri perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Sebelumnya, Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa memberikan batas waktu. Donald Trump menyatakan keputusan diambil memberi ruang Teheran menyusun proposal damai dan atas permintaan Pakistan. Mediator Pakistan, termasuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif, berharap kedua pihak memanfaatkan momentum demi tercapai kesepakatan damai secara permanen. Jangan beranjak pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, India ini dikenal sebagai negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun di balik warna-warni sejarahnya terdapat jejak peradaban Islam yang sangat berpengaruh membentuk wajah India modern. Seperti apa keindahan India? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di India. India merupakan negara di Asia Selatan yang membentang luas dari pegunungan Himalaya di utara hingga Samudra Hindia di selatan. Letak yang strategis menjadikan India sebagai persimpangan perdagangan internasional sejak ribuan tahun lalu.
Dari jalur laut dan darat inilah Islam masuk dan berkembang yang dimulai melalui interaksi damai pedagang Arab pada abad ke-7. Namun, perkembangan terbesar terjadi ketika Kesultanan Delhi berdiri pada abad ke-13, disusul oleh kejayaan Kekaisaran Mughal yang membawa seni, budaya, sastra, dan arsitektur Islam mencapai puncaknya. Delhi, sebuah kota yang hari ini menjadi ibu kota India dan dahulunya merupakan pusat dari kekuasaan Islam di Asia Selatan. Disinilah Kesultanan Delhi berdiri pada tahun 1206. Kesultanan ini menyatukan wilayah India Utara dan memperkenalkan sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan yang berlandaskan tradisi Islam. Salah satu peninggalan paling penting adalah Qutb Minar, menara setinggi 72 meter yang menjadi simbol kejayaan awal Islam di India. Menyusul kemudian Masjid Jama Delhi, masjid megah yang dibangun oleh Kaisar Mughal, Shah Jahan, yang mampu menampung ribuan jamaah. Di Delhi, Islam bukan hanya membangun bangunan, tetapi juga membentuk identitas budaya, bahasa, sastra, hingga musik yang berkembang hingga hari ini. Perjalanan berlanjut menuju Agra, kota yang pernah menjadi jantung Kekaisaran Mughal. Agra bukan sekedar kota sejarah. Kota ini adalah museum hidup kejayaan Islam di India. Di sini berdiri Taj Mahal, karya cinta dari Kaisar Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Dibangun dari marmer putih yang dipahat dengan motif kaligrafi dan ornamen geometris, Taj Mahal menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam terbesar di dunia. Tak jauh dari Taj Mahal terdapat Agra Fort, benteng kokoh tempat para kaisar Mughal memerintah, berdiskusi, menulis hukum, dan membangun strategi pemerintahan. Kita memasuki kota ketiga, Jaipur, yang merupakan ibu kota negara bagian Rajasthan. Berbeda dengan Delhi dan Agra, Jaipur bukan pusat Islam. Kota ini berkembang di bawah kerajaan Rajput yang bercorak Hindu. Namun sejarah mencatat, Jaipur memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Mughal. Melalui aliansi politik dan pernikahan, seni arsitektur Mughal mempengaruhi gaya istana Rajput. Disinilah terlihat keindahan pertemuan budaya, bukan dominasi. Bangunan seperti Amber Fort, Hawa Mahal, dan City Palace memperlihatkan perpaduan ukiran Rajput, ornamen Mughal, dan pola geometris Islam. Dari Delhi yang menjadi pusat pemerintahan Islam, Agra yang menyimpan jejak arsitektur dan seni Islam dunia, hingga Jaipur yang menjadi jembatan pertemuan budaya, kita melihat bahwa Islam memainkan peran besar dalam membentuk identitas India. Peradaban Islam di India bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga warisan yang terus hidup dalam masyarakat, arsitektur, pendidikan, dan budaya hingga hari ini. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.